All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Bas Sengat Kajubata Arus Arus Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Pamong Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bambang. Saya guru sosiologi di SMA Harapan Bangsa Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya juga mahasiswa PPG Sosiologi dalam jabatan Angkatan Kedua di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, kurang lebih pukul 15 sore, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja yang akan saya laksanakan dalam bentuk daring. Dengan kesempatan ini, saya akan menampilkan video bersama anak-anak didik saya dalam bentuk pembelajaran melalui aplikasi Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akhirnya dapat memberikan komentar untuk dapat menjadikan pelajaran saya agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari. Selamat sore, salam sejahtera, selamat menyaksikan. Sore, Pak. Sore. Apa kabarnya ini? Sore. Alhamdulillah baik. Luar biasa, Pak. Mantap ya. Sehat semua ya hari ini ya? Sehat, Pak. Luar biasa. Pak, saya izin tidak menggunakan seragam, Pak. Soalnya saya di rumah sakit. Oh ya. Bukunya ada Santo? Ada, Pak. Pelajarannya ada Yang ya? materi yang Bapak baca ke classroom kemarin ada juga. Oke. Sore. Nah, makin tampan Victor nih, potong rambut ya? Ya, Pak. Ya. Ini Brenda nih tidur kah gimana nih? Nggak ada mukanya nih. Sinyal kali ya? Kita langsung saja masuk pembelajaran kita. Namun langkah baiknya, marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa nih yang bisa bantu Bapak pimpin doa nih? Pak, maaf, Pak. Sinyal saya. Oh ya, enggak apa-apa. Kita berdoa dulu ya, Brenda ya. Siapa nih? Ya, Pak. Siapa yang mau mimpin? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bagi yang beragama Kristen, izinkan saya memimpinnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pemberkatan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh melancarkan kegiatan kami pada saat ini. Engkau jauhkan dari hal-hal yang jahat, terutama halangan jaringan pada saat ini, karena kami menggunakan sistem online ya Tuhan. Engkau berkati aktivitas kami, hanya ini doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Santo. Semoga doanya terkabulkan ya. Amin. Karena kendalanya juga, karena ini kita dengan online. Jadi diharapkan konsentrasinya lah ya. Jadi untuk melanjutkan konsentrasi itu Bapak minta kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya yang berhubungan dengan pelajaran, silahkan disediakan. Kira-kira ada hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran dibuang saja supaya tidak ada yang ganggu. Oke, udah ya? Siap? Siap. Ya. Begitu juga nanti jangan lupa untuk absensi Bapak sudah sediakan di Google Classroom. Ada ya, Santo udah buka Classroom ya? Ada, Pak. Di sana. Nanti setelah pembelajaran harap diisi. Ya. Dan diberitahukan juga kepada teman-temannya nanti yang saat ini belum dapat bergabung bahwa ini
rekaman Bapak rekam dan nanti video rekamannya akan Bapak kirim juga di Google Classroom. Jadi kalian juga bisa menonton ulang kegiatan pembelajaran kita. Paham ya? Ya, Pak. Iya, oke. Kalau sudah paham, saya juga tidak pernah ada bosan-bosannya ngasih motivasi untuk kalian agar terus semangat. Berkali-kali juga Bapak katakan teruslah berusaha, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati. Mengkhianati apa coba? Hasil. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat yang luar biasa. Saya mau tes benar-benar semangatnya ini. Ada yang ingat materi kita sebelumnya? Ada, Pak. Apa tuh? Siapa tuh yang bisa jawab? Konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Coba. Pertentangan. Apa lagi? Apa? Pertentangan. Apa lagi? Permasalahan. Apa lagi? Victor apa? Konflik Victor? Enggak, Pak. Enggak belajar, Pak. Ya. Ini. Tapi enggak apa. Nanti dipelajari lagi ya. Bapak. Iya, harus itu yang semangat Victor. Semangat enggak nih? Semangat, Pak. Semangat luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Victor ini. Oke. Konflik sosial itu adalah sebuah proses hasil interaksi dari dalam diri individu yang berada dalam satu kelompok yang dimana salah satu pihak ingin berusaha menghancurkan pihak lawannya. Jadi, adapun dalam bahasa Latinnya konflik ini disebut juga dengan konfigur. Ya, bagus sekali. Apa sih arti konfigur itu? Memukul. Memukul atau bahasa lengkapnya saling memukul. Jadi Saling memukul, saling menjatuhkan. ya, saling menjatuhkan. Kalau udah main pukul itu namanya juga sudah apa namanya? Kekerasan. Kalau sudah main pukul itu sudah mengarah kepada kekerasan. Oke, paham ya? Paham, Pak. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke materi kita yang saat ini? Mengenai Tidak, konflik? Pak. Tidak. Oke, kalau tidak, materi kita hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk konflik. Materi kita tidak jauh berbeda dengan materi kita yang sebelumnya, hanya kita lebih tertuju kepada bentuk-bentuknya saja. Dan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mencari bentuk-bentuk konflik yang ada di lingkungan sekitar. Setelah itu kalian menganalisis atau kalian teliti apa sih penyebabnya, faktor pendorongnya dan sebagainya, bentuk-bentuk konflik itu bisa terjadi. Setelah itu nanti di akhir kegiatan akan ada diskusi kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya ya. Sudah dipelajari? Iya, kalau sudah dipelajari nanti kalian itu diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian kepada teman-teman kalian. Seperti biasa, setiap kali presentasi kalian harus saling merespon atau saling menanggapi. Oke, paham ya? Dari materi yang sudah Bapak kirim, nah, siapa tahu ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi bentuk konflik sosial? Tidak? Jelas ya? Tidak. Oke, kalau jelas, coba nih Bapak tampilkan satu kasus. Iya. Dari berita ini, dengan judul ratusan buruh PT Patiwari mogok kerja. Ini menurut Wahyu. Mogok kerja sampai perusahaan naikkan gaji mereka. Nah, kira-kira ini salah satu bentuk kasus apa? Konflik vertikal. Ada yang tahu vertikalnya di mana? Kok bisa dikatakan konflik vertikal? Karena adanya kelas-kelas. Karena adanya kelas-kelas. Ada lagi? Bawah. Kelas atas dan kelas Bawah. Oke, bagus sekali. Oke, luar biasa. Coba sekarang Bapak tes lagi. Bentar ya. Nampak nggak nih? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? D, Pak.
Siapa nih? Ah, coba Lola, coba. Apa jawabannya? D Pak, antar kelas sosial. Antar Kelas Antar sosial. kelas sosial. antar kelas sosial. Yang lainnya ada yang berbeda? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke, bagus sekali. Jadi di sini ada pertanyaan, adanya kelas-kelas di dalam masyarakat akan menimbulkan bentuk konflik antar kelas sosial. Dan contoh tadi termasuk bentuk konflik antar kelas. Nanti Sosial. jangan lupa diikuti TikTok ini, TikTok Sosiologi Asik. Nanti kita bisa lanjut diskusi di TikTok ini ya. Siapa yang punya TikTok? Semua punya kan? Punya, Pak. Punya. Oke, lanjut. Bapak rasa untuk materi bentuk konflik Bapak tidak perlu jelaskan panjang lebar, maka selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok. Oke, silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sudah dibagi 2 kelompok kemarin ya. Ya, jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ini dalam pembentukan dalam tugas kelompok ini. Bapak ulangi lagi, Bapak pertegas. Yang pertama, kalian mencari kasus konflik yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Setelah dapat kasus, maka yang kedua, kalian menganalisis bentuk-bentuk konflik itu yang telah kalian temukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian itu bisa dalam bentuk video, PowerPoint, atau media pembelajaran lainnya. Atau bisa juga kalian upload lewat TikTok itu. Bisa juga. Ya? Paham? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Paham. Paham. Kalau paham, kita lanjut yang berikutnya. Ada juga yang nanya mengenai sumber, Pak. Nah, kemarin kan ada nanya sumber tuh. Gimana, Pak? Apakah harus dari buku, Pak? Oh, tidak. Jadi kalian bebas mencari sumber seluas-luasnya. Seperti pelajaran biasa, Bapak sering ngomong bahwa kalian itu boleh menggunakan Google, YouTube. Seperti Bapak tadi itu bisa gunakan YouTube, bisa berita koran. Pak, kalau TV, saya enggak ada TV, Pak, jarang nonton. Sekarang siaran TV, berita-berita di TV itu bisa dibuka di YouTube. Ya, bisa kalian copy saja linknya untuk jadikan sumber. Paham ya? Paham. Paham. Kalau paham, maka mari silakan berdiskusi. Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi atau disiapkan dulu bahan-bahannya, silakan. Sudah, Sudah, Pak. kalau sudah dua-duanya sudah ini? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah dua-duanya maka kita masuk ke tahap berikutnya yaitu persentase. Siapa nih yang persentase duluan? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, silakan. Mau ditampilkan dari Maaf, situ Pak, ya? karena masalah jaringan ini, Ya, tampilannya saya kirim ke kelompok 2, Pak, untuk kirim ke menampilkan kelompok 2. gambar hasil. Oh iya, jadi kelompok 2 mewakilkan nampilkan ya. Jadi slide Bapak tutup nih. Ya, Pak. Oke, silakan. Jangan lupa nanti karena yang tampil kelompok 1 sambil disiapkan slide-nya. Karena yang tampil itu kelompok 1, Bapak harap kelompok 2 berikan tanggapan sebaik mungkin kepada kelompok 1. Begitu juga di sebaliknya. Oke, silakan Kak. Iya, sudah tampil. Mari kita persilahkan kelompok 1, waktu dan tempat Bapak persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Omang karena sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan sifatnya, konflik terbagi menjadi 2, yaitu ada konflik konstruktif, yaitu konflik yang dapat memperbaiki kinerja kelompok bila digantikan dengan baik, dan konflik destruktif atau disfungsional, yaitu konflik yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi dan bersifat merusak. Setelah itu ada konflik yang terbagi menjadi berdasarkan posisi pelaku, yaitu ada 2. Yang pertama konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara kelas atas dan kelas bawah, dan yang kedua konflik horizontal, konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Baiklah, demikian hasil dari diskusi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 berikan tanggapan pada kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan langsung saja Kak, sebutkan namanya Kak.
Nama saya Claudia Dinitya, saya dari kelompok 2. Saya masih belum mengerti dengan gambar contoh kasus konflik destruktif atau disfungsional yang kelompok 1 paparkan. Bisakah kiranya memberikan gambaran kasus lain yang bisa saya mengerti? Terima kasih. Contoh dari destruktif konstruktif tadi kelompok 2, maaf. Destruktif. Destruktif. Baik. Saya contoh lainnya ya seperti terjadi di sekitar kita seperti demo tawuran antar pelajar. Apakah sudah jelas? Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas? Bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi tawuran antar pelajar? Nah, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi tawuran antar pelajar? Silahkan kelompok 1 tanggapi. Saya Pak. Ya, silakan. Cara mengatasinya yaitu membuat peraturan sekolah yang tegas, memberi pendidikan anti tawuran, memisahkan pelajar berontak kriminal yang lain, kolaborasi belajar antar sekolah, dan membuat program ekstrakurikuler tawuran. Itu Pak. Ya, gimana kelompok 2? Jelas Pak. Jelas. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan? Kalau tidak, berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 1. Terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Tadi ada pertanyaan juga. Adakah contoh lain mengenai konflik destruktif? Dijawab juga langsung oleh kelompok 1. Contohnya seperti tawuran antar pelajar, demo antar kelas. Itu dianggap sebagai konflik destruktif karena bisa menghancurkan pihak lain, bisa bahaya itu. Jadi kelompok-kelompok itu bisa pecah. Begitu juga tadi ada tanggapan lagi, terus gimana caranya supaya tawuran itu tidak terjadi? Bagus sekali juga tadi, saya apresiasi jawabannya. Kiranya ada penanaman nilai dan norma yang kuat kepada peserta, diberikan pemahaman bahwa tawuran itu tidak baik. Oke, bagus sekali. Jadi paling tidak begitu. Jadi sosialisasinya yang harus kuat, baik dari sekolah, baik juga dari keluarganya, baik juga dari lingkungan. Jadi harus semua kepada hal-hal yang positif. Jadi begitu. Oke, jelas ya untuk kelompok 1. Maka kalau kelompok 1 sudah, mari kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 lakukan persentasenya. Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore Sebelumnya semuanya. Kak, saya mau siapa nih yang di lingkungannya dekat musik-musik? Kayaknya agak nggak jelas nih yang bunyi musik. Ini Pak, tetangga saya Pak, di-unmute dulu, musiknya terlalu nyari. Di-unmute Kak. Ya Kakak di-unmute. Kalau mau ngomong baru Hidupkan. ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat sore semuanya. Sore. Maaf Kak, Maaf Kak, belum Kak. Ya. Ini slide-nya masih kelompok 1 Kak. Oh iya. Kak Dwi bisa pindahin Dikeluarkan slide-nya? dulu. Kelompok 1 dikeluarkan dulu. Ya, dah, lanjut. Silakan. Oke. Langsung saja ya teman-teman. Ya. Yang pertama yaitu konflik menurut Lewis Althusser. Terdiri dari 2 konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Dan konflik non-realistis bukan yang berasal dari tujuan persaingan yang antagonis atau melawan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Itu konflik menurut Surjono Sukanto terdiri atas 5 konflik, yaitu bisa kita lihat konflik pribadi, konflik rasional, konflik antar kelas-kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Dan di sini kami akan mengangkat tentang peti, penggusuran, dan konflik antar negara. Bisa kita ketahui, contohnya di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Montrado, Desa Guaboma, terdapat banyak sekali pertambangan emas tanpa izin atau peti. Ini bisa masuk dalam konflik antar kelas sosial, konflik kepentingan, dan konflik ekonomi.
Dan di Jakarta bisa kita ketahui banyak sekali penggusuran rumah atau gubuk-gubuk yang ada di kolong jembatan. Ini juga termasuk dalam konflik antar kelas sosial dan konflik antar negara. Kami dari kelompok 2 mengangkat tentang Tiongkok yang mengancam kedaulatan Indonesia, bahwa perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia. Baiklah teman-teman, jika masih ada yang kurang jelas, kami persilahkan untuk bertanya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali. Silakan langsung tanggapi. Siapa yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 2? Saya Pak. Saya Pak. Ya Kak, silakan Kak. Dari kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa pertambangan emas tanpa izin dapat memicu konflik dan termasuk ke dalam konflik apakah pertambangan emas tanpa izin tersebut? Iya. Pertanyaannya, mengapa tambang emas menjadi pemicu konflik ini? Dan kira-kira konflik apa itu? Coba Kak, ayo silakan kelompok 2 tanggapi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, peti atau pertambangan emas tanpa izin dapat menimbulkan suatu konflik. Peti merupakan konflik yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat kelas sosial atau disebut juga konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas adalah konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antar kelas sosial atas, yaitu para aparat, dan kelas sosial bawah, yaitu para penambang. Peti juga termasuk dalam konflik ekonomi, karena adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi. Perebutan yang dimaksud adalah pihak pemerintah atau aparat yang merazia pertambangan milik para penambang ilegal, di mana pertambangan itu merupakan sumber ekonomi mereka. Selain itu juga, peti termasuk dalam konflik kepentingan, di mana adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kepentingan pemerintah untuk menjalankan tugas dan aturan yang ada untuk memberantas tidak adanya aktivitas tambang ilegal. Demikian yang dapat saya jelaskan, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Oke, gimana kelompok 2? Dari paparan kelompok 2. Kelompok 1, dari paparan yang sudah diberikan oleh kelompok 2. Tapi sebelumnya Kak, coba tampilkan gambar tambangnya tuh Kak. Peti. Saya mohon maaf Pak, Ya. saya masih kurang puas dengan Wah, jawaban iya, dari Kak. kelompok Kalau kurang 2. puas, tanya lagi Kak. Sampai puas. Sama kayak kita makan Kak. Kalau masih lapar, nambah lagi Kak. Ya, semangat ya, semangat ya. Ayo, silakan. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaan saya agak keluar konteks. Saya mau bertanya kepada kelompok 2, terutama pada contoh kasus konflik di lingkungan sekitar. Menurut kelompok 2, manakah yang lebih salah untuk dijadikan faktor penyebab konflik ini? Apakah penambang liar, atau aparat penegak hukum, atau malah pemerintah? Nah, yang lebih Baik. salah nih kira-kira. Pak, Apakah Pak, penambang? Ya, saya mau siapa? menanggapi dari Oke, silakan, pertanyaan. silakan. Iyalah. Lanjut. Sebenarnya kalau dibilang siapa yang salah, sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, Kalau Pak, kita betul. lihat dari segi pertambangan, sebenarnya masyarakat itu merupakan salah satu pekerjaan mereka. Ya, walaupun kita tahu pekerjaan sejenis ini merupakan ilegal, tetapi Ya. itu kan merupakan suatu kebutuhan dari mereka. Benar. Nah, tanpa adanya pertambangan ini, masyarakat tidak akan menggunakan berbagai perhiasan seperti emas atau apa segala macam. Nah, kita juga tidak bisa mempersalahkan aparat penegak hukum dari pemerintah. Ya memang pemerintah tidak akan memberikan bahwa pekerjaan sejenis ini resmi, ya tidak akan mungkin. Karena menurut pemerintah ini termasuk ilegal. Ya, mengapa? Karena dapat merusak lingkungan. Nah, contohnya di lingkungan kami, banyak para pedompeng yang di lingkungan kami yang membuat keresahan pada kampung kami, terutama sawah-sawah kami terkena limbahnya. Nah, mereka hanya mendapatkan hasil. Cuman kita tidak juga bisa menyalahkan kedua-duanya, itu saja sih Pak kalau menurut saya. Oke, gimana? Kelompok 1 mengenai tanggapannya tidak ada yang bisa disalahkan katanya. Ayo. Tapi Pak, menurut saya Ya. sebenarnya penambang tidak bisa tidak salah karena adanya tambang emas tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, di mana mungkin ada puluhan atau ratusan pekerja di daerah ini yang melakukan tambang tersebut yang merupakan warga setempat. Bahkan mungkin itu sudah menjadi mata pencarian utama bagi mereka di masa pandemi seperti ini. Bagus sekali. Ayo, Ya. kelompok Ya. 2. Baik Pak.
Pak, Ini saya mau masalah menegaskan lagi, berhubungan Pak. dengan mata pencaharian itu. Ayo, Ya, kelompok Pak, dua. saya mau menegaskan lagi, Pak. Ya memang pertambangan ini merupakan salah satu pekerjaan, sudah saya bilang tadi, merupakan kebutuhan masyarakat. Cuman kan pekerjaan sejenis ini termasuk pekerjaan sejenis ilegal. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan lapangan pekerjaan. Ya, pertambangan ini termasuk pekerjaan, tapi kan tidak resmi. Salah satunya pemerintah memberikan dukungan dalam segi pendidikan. Nah, memang termasuk pekerjaan pertambangan ini, cuman tidak resmi, tidak diresmikan oleh pemerintah. Itu saja, Pak. Oke, bagaimana kelompok 1? Kalau lah, udah puas kayaknya Lagi belum? Pak, jadi Masih, ayo. Tarik. bagaimana cara pemerintah untuk segera mengatasi persoalan peti ini tanpa merugikan pihak manapun, terutama antara masyarakat yang bekerja peti maupun masyarakat yang terkena dampak peti ini, karena masyarakat juga tidak menghendaki melakukan pekerjaan yang melanggar hukum itu, namun belum ada solusi yang jelas secara hukum. Iya. Ya, kan sudah saya bilang tadi. Solusinya ini tadi bahwa pemerintah itu memberikan lapangan pekerjaan yang lain. Ya, sumber daya alam kan banyak, tidak hanya pertambangan emas, bisa yang lainnya. Untuk solusi lainnya, Pak, menurut saya bisa juga seperti adanya kesepakatan antara para masyarakat yang pertambangan emas ini tadi dengan para penegak hukum, salah satunya polisi. Nah, di sana masyarakat dengan polisi ini bisa bersepakat. Nah, mungkin polisi bisa memberikan pernyataan bahwa boleh melakukan pekerjaan ini, cuman dibatasi, tidak boleh seperti semaunya mereka, tambang sini, tambang sana, tambang sini, gali tanah, gali sini, gali tanah, gali sini. Ya, itu kan dapat merusak lingkungan, jadi adanya kesepakatan sih menurut saya, Pak. Oke, jelas ini? Sudah? Jadi Pak, saya ingin bertanya lagi, jadi apakah ke depannya jika memang sudah diberikan izin oleh pemerintah, apakah pemerintah akan memberikan tempat khusus bagi para petambang liar ini? Nah, silakan. Silakan tanggapannya untuk kelompok 2. Kak Dwi mungkin. Mungkin jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, itu mungkin bisa, tapi kita belum tahu ke depannya bakalan gimana. Gimana? Kelompok 2 mengatakan karena kita belum tahu juga kedepannya kayak apa begitu. Gimana? Lola, pas. Juga sih Pak, karena kita tidak tahu yang kedepannya kayak apa kan ya? Ya, jadi terima kasih atas jawaban kelompok 2 yang sudah memberikan pencerahan kepada kelompok kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, terutama kelompok 2, luar biasa. Saya suka sekali ada kasus di sini. Nah, inilah manfaatnya diskusi untuk kita dapat mencari jalan, mengidentifikasikan. Jadi ini benar-benar kalian analisis. Jadi inilah untungnya kita mengambil tema atau mengambil bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Adapun mungkin Bapak menambahkan sedikit untuk mengenai hal ini, betul kata kelompok 2 tadi, tidak ada yang bisa disalahkan. Namun alangkah baiknya bila mana antara masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian duduk satu meja untuk membahas hal ini, bagaimana baiknya, agar tidak ada lagi istilah-istilahnya penambang-penambang ilegal. Kan begitu. Atau mungkin ada ide dari masyarakat mengangkat, menyediakan satu lokasi yang besar dan khusus untuk tambang. Jadi masyarakat bila ingin bekerja tambang ya hanya di lokasi tersebut. Dan itu jauh dari lingkungan yang lain agar limbahnya dapat dikelola dengan baik dan tidak berimbas kepada masyarakat yang lain. Begitu juga saya tekankan juga kenapa hal ini bisa menjadi dilarang yang seperti di tempat kita. Karena kita lihat sendiri keuntungan itu hanya beberapa kelompok orang saja, jadi tidak menyeluruh. Tapi kalau misalkan tambang ini resmi di satu tempat yang besar, seperti tidak usah jauh-jauh, kayak di Papua itu apa namanya? Tambang apa itu yang besar itu? Yang saat ini sudah jadi milik kita? Freeport. Resmi juga. Jadi jangan bilang tidak ada resminya, sebetulnya ada. Cuman bagaimana cara kita memusyawarahkan hal tersebut. Nanti tugas-tugas kalian ini memusyawarahkannya ya. Jadi untuk Lola, untuk Victor, untuk Yola dan Victor, tidak ada yang salah, bukan pemerintah yang salah, bukan polisi juga yang salah, bukan juga penambang yang salah. Karena semuanya punya fungsi dan kebutuhannya masing-masing. Polisi punya tugasnya, yaitu untuk melaksanakan penegakan hukum. Pemerintah membuat hukum. Para penambang melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Hanya sosialisasi jalannya itu seperti apa yang belum sampai. Oke, jelas ya? Jelas. Jelas. Kalau jelas, saya minta perwakilan kalian untuk dapat menyimpulkan nih hasil diskusi kita. Siapa nih yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya dapat menyimpulkan dari pembelajaran ini, kita dapat membantu memunculkan dan mempertegas persoalan, memberi kekuatan untuk lebih fokus pada isu-isu dari persoalan tersebut. Dan yang lebih penting, kita mengerti apa yang sudah kita pelajari tentang bentuk-bentuk konflik sosial ini. Dan juga bisa kita lihat dari contoh yang kelompok 2 bahas tadi, mengenai pertambangan emas tanpa izin, yang di mana ada percekcokan antara masyarakat dan aparat kepolisian, dan di situ kita bisa mengangkat konflik dan memberi solusi bagaimana mempertegas persoalan tersebut. Sudah cuma segitu. Oke, menurut saya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Karena waktu kita terbatas, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan lagi. Jangan lupa kalian buka Google Classroom. Ada lembar kerja kalian yang bisa kalian kerjakan. Terutama untuk pengiriman tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan ini. Nanti dikirim dari Google Classroom. Berikutnya jangan lupa materi kita berikutnya yaitu tentang dampak konflik sosial. Jadi nanti dipelajari lagi di Classroom yang sudah Bapak bagi, itu ada juga materinya. Dan di sana juga ada tugas-tugas untuk refleksi, terutama di TikTok tadi. Ayo setelah ini kita refleksi, itu bisa dikerjakan kapanpun, sambil nyuci piring, sambil masak nasi, bantu mama papa ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, Paham, nanti dijawab sambil happy-happy saja di kolom chat itu. Masa Bapak jak gaul, kalian tak gaul? Oke. Oke. Berikutnya nanti tolong kirimkan juga pesan-pesan apa yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran Bapak hari ini. Kalau ada yang kurang, boleh juga disampaikan. Ada pendapat? Menurut saya sih, Pak, kayaknya lebih seru tatap muka langsung, Pak. Seru tatap muka langsung. Kenapa? Nah, kalau kayak gini kan, Pak, banyak kendalanya, Pak. Jaringan. Nah, pasti itu, Pak. Oh, itu. Kirain seru tatap muka, kamu lihat muka saya yang tampan ini. Aduh, Pak. Ya. Yang lainnya. Biasanya kendala sinyal juga, Pak. Kendala sinyal ya? Iya, Pak. Ya, pendapatnya untuk saya gimana? Untuk saya pribadi. Menurut saya, Pak, Bapak kalau ngajar asik, Pak. Ya, makasih. Ini jujur kapan nih? Saya enggak ngancam mau nih. Jujur, Pak. Walaupun sering dimarahin ya. Ya, Pak. Ya. Nggak, semua untuk kebaikan ya. Marah pasti Pak. untuk kebaikan. Jangan lupa belajar nanti ya, Victor ya. Ya, Pak. Kayak tadi gitu. Kamu sudah refleksi saya refleksi kamu supaya nanti kalau ngomong lancar. Oke? Ya, Sampai di sini saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak yang luar biasa untuk anak-anakku yang hebat semua sudah meluangkan waktunya, terutama Santo yang saat ini sambil jaga bibitnya di rumah sakit. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terus anak-anakku yang lain yang tampan-tampan, yang cantik-cantik ini, terima kasih kalian luar biasa. Saya minta sebagai umat beragama yang beragam, karena di awal dipimpin bagi yang beragama Nasrani, saya minta di penutupnya, saya minta yang Muslim memimpin doa penutup. Jadi memimpin doanya jangan pakai, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing, terus diam. Nah, tapi harus pakai kata-kata. Ya. Oke, silahkan. Siapa nih mau memimpin? Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, karena di awal kita awali dengan berdoa, maka dengan baiknya kita akhiri dengan berdoa juga. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Ella sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan saya harap pembelajaran hari ini semoga dapat menjadi manfaat buat kalian dan dapat kalian manfaatkan dengan baik. Di sini pelajaran kita. Saya tutup. Selamat sore. Sore. Oke. I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Mental for sure, I'm already yours. Take me home, I'm falling. For sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling.